sekarang ini persoalan kita utama adalah belum semua transportasi itu terkoreksi dengan baik. Misalnya MRT kita hanya berhenti sampai dengan Lebak Bulus, lagi dibangun sampai dengan Bundaran HI, akan diteruskan sampai Ancol. Saudara-saudara sekalian, maka menjadi kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah Jakarta untuk melakukan pembenahan itu. Bahkan kalau perlu yang namanya MRT itu sampai Tangerang Selatan. Jika orang-orang dari Tangerang Selatan yang ke Jakarta yang pagi hari macet berjubel-jubel, mereka akan menggunakan sarana transportasi MRT itu. LRT, Transjakarta, demikian juga harus terkoneksi dengan baik. Maka saya harus berterima kasih kepada Bang Yos, Pak Sutioso, Bang Foke, Pak Ahok, Mas Anies. Apa yang sudah mereka tinggalkan akan saya lakukan perbaikan, dan mudah-mudahan akan saya selesaikan dalam era periode yang saya contoh Bang Yos melahirkan yang disebut dengan Transjakarta. Sekarang ada 15 koridor di Jakarta ini. Kemudian diteruskan oleh Bang Foke dengan berbagai inovasi yang ada, oleh Mas Anies dengan Jack-Nya, oleh Pak Ahok dan berbagai yang ada. Tetapi dari pemimpin ke pemimpin sayangnya tidak terkoneksi dengan baik. Maka hal yang baik yang ditinggalkan Pak Ahok, contohnya orang memberikan laporan di balai kota dengan langsung akan dibuka kembali. Tetapi warga yang dari jauh yang tidak bisa datang juga bisa melaporkan secara digital. Yang baik dari Pak Anies contohnya, misalnya JIS yang besok akan ada Bruno Mars, atau malam ini besok, malam ini ada Bruno Mars. Maka infrastruktur untuk pertandingan bola ataupun pertunjukan konser musik diperbaiki. Saya mengalami sejak sendiri ketika nonton konsernya Dewa, pulang jalan kaki 2 jam lebih. Maka yang begini harus dilakukan perbaikan. Sudah bagus, stadionnya sudah bagus, daya tampungnya juga bagus. Kalau kemudian MRT-nya itu sampai Ancol, maka wajib untuk menyambungkan dari Ancol ke JIS transportasi publik secara langsung, sehingga orang dari manapun bisa pergi ke JIS tanpa harus bawa mobil, tanpa harus macet-macet yang lama, dan seterusnya. Bahkan di JIS pun saya sudah memikirkan bahwa JIS akan menjadi tempat home-nya Jackmania atau Persija. Dan Jackmania kita buatkan Jackmania Center di JIS, sehingga jualan merchandise di sana, orang bisa beraktivitas di sana, bergotong royong di sana, sehingga nggak seperti sekarang ini bahwa JIS hanya stadion saja, begitu tidak ada pertandingan sepak bola, tidak ada konser, semuanya nggak ada. Dan harus dibuat bahwa Jakarta dengan undang-undang yang baru bukan lagi sebagai ibu kota negara, tetapi sebagai kota global dan pusat perekonomian nasional. Maka JIS Jackmania menjadi epicentrum baru untuk orang datang ke Jakarta sebagai pusat perekonomian, sekaligus mereka bangga memiliki Persija, bisa beli merchandise-nya Jackmania Persija, sehingga seperti kita kalau ke luar negeri datang ke Old Trafford, ke tempat Chelsea, belinya apa sih? Kaos. Saudara-saudara sekalian, saya tidak akan muluk-muluk, tetapi saya bekerja keras untuk itu. Saudara-saudara juga pasti tahu saya sudah terlalu lama tidak mau tampil di ruang publik. 4 kali terpilih menjadi anggota DPR RI, bahkan menjadi pimpinan DPR RI. Dulu tahunnya dikit, ngomongnya banyak. Sekarang begitu menjadi orang yang bertanggung jawab untuk menyiapkan dapurnya presiden di bidang substansi, hampir saya tidak pernah ngomong 7-8 tahun lebih. Maka ketika saya ditugaskan untuk menjadi calon gubernur, semua orang tanya, Pramono Anung turun gunung. Bukan Pramono
saya tahu di sebelah sana awalnya betul-betul meremehkan bahwa Pramono Anung bisa nggak, mau nggak turun ke rakyat. Begitu saya turun satu hari 11 titik, 10 titik, kaget semua. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya matur nuwun, saya terima kasih. Kenapa Jakarta menyala? Saya tidak mau yang terlalu bombastis, supaya dalam pilgub ini ada kegembiraan, ada keriangan, ada optimisme, ada bahagia, ada kerjasama, ada gotong royong, bahkan semuanya semangat untuk memajukan dan warganya memajukan dengan rasa bahagia. Maka saya bilang sama Bang Rano, Bang, kalau kita maju tidak ada politik identitas. Bahkan saya pribadi awalnya mau dirubah menjadi Bang Pram. Nanti saya malah lupa nggak noleh. Udahlah panggil aja Mas Pram, saya orang Jawa. Mau dipanggil Bang juga nggak pas, wajahnya nggak bang-bangan. Maka yang Bang udahlah biar Bang Dul aja. Saya Mas aja. Kombinasi ini saya jujur sejujurnya kombinasi ini. Begitu kami berdua pada hari pertama setelah mendaftar tampil di semua stasiun TV, nggak pernah berbagi atau apapun, langsung nyambung, chemistry-nya sama. Mungkin karena saya selama ini dikenal sebagai teknokratis, orang yang berpikir. Bang Dul sebagai orang Betawi yang mohon maaf kadang-kadang juga agak nyablak. Tetapi inilah menjadi pelengkap utama kami berdua. Spiritnya sama, keinginannya sama, dan energinya sama. Kami meyakini berdua, insya Allah warga Jakarta yang boleh memilih akan memilih pasangan yang betul-betul dengan hatinya ingin melakukan perbaikan, perubahan untuk Jakarta. Yang terakhir, karena saya masih ada 4 acara, kayaknya saya ini on time person, orang yang selalu on time, agak gelisah kalau ditanya dari ibu terutama. Saya untuk memperkenalkan diri, karena saya tahu udah lama nggak pernah tampil di publik. Hari Sabtu kemarin saya datang, contoh aja, dari 4 kawinan, 3 kawinan saya tidak diundang. Kawinan pertama warga Betawi yang di gang sempit yang mobil tidak bisa masuk, saya datang semua orang kaget. Begitu saya datang, mereka ini Mas calon gubernur. 1, 2, 3, 4 ibu-ibu Betawi, bapak-bapak yang abaji Betawi langsung narik pipi saya. Ternyata langsung bibit. Bahkan ada yang bibit langsung bibit saya. Berikutnya di warga Batak, warganya Pak Nalok di Kelapa Gading. Awalnya tenang gitu. Cuma mereka lirik-lirik, ini bener nggak ini Mas Pram yang calon gubernur. Begitu 1 orang itu foto, kawinannya hampir bubar karena semuanya minta foto. Bahkan saya diberikan ulos kehormatan sebagai warga Simatupang. Malahnya saya datang kalau dia Chinese. Begitu masuk, nih Oma, siapa ini? Apa kabar gitu. Terus saya juga saya pikir saya kok banget ya. Kok nggak punya malu banget ya? Ya turun kita balik. Untuk urusan memenangkan pertarungan ini nggak ada rasa malu. Saya akan lakukan apapun. Yang penting bisa berbuat untuk warga Jakarta, bekerja dengan keras, sungguh-sungguh dan mewujudkan apa yang saya sampaikan. Saya tidak akan menyampaikan membangun Jakarta bersusuan. Yang penting aku jangan. Saya akan membangun dari bawah. Apa sih yang diinginkan rakyat? Jangan digusur diambil Cina. Apa yang sih yang diinginkan warga miskin kota? Bagaimana persoalan kampung bayam bisa diselesaikan? Bagaimana kali jodoh bisa dihidupkan kembali? Saya akan datang. Dan saya akan lihat secara langsung. Tidak perlu yang terlalu luar biasa. Selain roadshow datang dari gubernur ke gubernur yang pernah memimpin Jakarta, termasuk nanti saya juga akan datang ke Pak Gubernur Jokowi karena beliau pernah menjadi gubernur.
Intinya saudara-saudara sekalian, mari kita bertanding, berkompetisi, bersaing keras, tapi saling merangkul, menghormati, jangan menegasi, jangan ada politik kekerasan, yang ada adalah politik riang gembira di Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.